Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkece, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Shinji Next chapter 95. Gak usah cacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada chapter sebelumnya, Biksu Tong mengatakan, jika bukan aku yang pergi ke neraka, lalu siapa lagi yang akan ke neraka? Dan pada saat ini, Biksu Tong beserta Raja Kebajikan, mereka telah masuk ke dalam pilar ruang dan waktu. Di tempat ini sang Biksu dan juga Raja Kebajikan akan dibawa menjelajahi aliran waktu yang tidak terbatas. Raja Kebajikan pun kemudian mengatakan, Tang Sanjang, kenapa kamu masuk ke dalam sini? Apakah kamu ingin menyelamatkan diriku? Biksu Tong pun menjawab perkataan dari Raja Kebajikan bahwa dirinya di sini bukanlah untuk menyelamatkan Raja Kebajikan, tapi dia diperintahkan oleh suara dari seseorang. Dan sekarang Biksu Tong pun bertanya, sebenarnya ini tempat apa? Raja Kebajikan lalu menjawab perkataan dari Biksu Tong, tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah aliran arus waktu yang sangat besar? Mendengar jawaban dari Raja Kebajikan membuat Biksu Tong menjadi terkejut. Kemudian Raja Kebajikan, dirinya lanjut mengatakan, roh primordialku telah dilemparkan ke tempat ini oleh roh darah bumi, dan aku akan diasingkan ke dalam ruang dan waktu yang berbeda untuk menjalani reinkarnasi tanpa akhir. Kehidupan demi kehidupan akan kulewati dan aku tidak akan pernah terbebas darinya. Dan aku yakin kamu juga akan mengalami hal yang sama dengan diriku. Tapi Tang Sanjang, bisakah kamu membantuku? Tanya Raja Kebajikan. Biksu Tong pun kemudian mengatakan, bagaimana caraku membantu dirimu? Dan kini Raja Kebajikan lanjut berkata pada Biksu Tong, kamu muncul di tempat ini pasti ada tujuan. Oleh karena itu, diriku yang hanya roh primordial ini tidak dapat tersebar di dalam aliran ruang dan waktu. Aku ingin memasuki ke dalam tubuhmu agar aku memiliki tubuh fisik. Biksu Tong pun kaget dengan apa yang dikatakan oleh Raja Kebajikan dan dia menjawabnya, apakah kamu akan menguasai tubuhku? Raja Kebajikan sambil tersenyum licik, dia pun berkata pada Biksu Tong, sebenarnya aku tidak menginginkan. Hanya saja kamu menerobos ke tempat ini tanpa alasan dan anggap saja bahwa itu adalah takdir antara kita berdua. Dan inilah yang disebut dewa selalu punya jalan. Dan kamu tidak akan pernah pergi ke neraka Tang Sanjang, karena neraka tidak punya pintu dan kamu tidak bisa memasuk ke dalamnya. Ketika Raja Kebajikan dengan niat busuknya ini akan menguasai tubuh Biksu Tong, tiba-tiba saja suara seseorang pun terdengar. Seseorang itu mengatakan, Raja Kebajikan, kamu benar-benar biadab dan kamu benar-benar ingin musnah ya. Raja Kebajikan pun kaget dengan suara ini dan dia pun kini menjadi sangat ketakutan. Biksu Tong yang melihat Raja Kebajikan saat ini terlihat ketakutan, dirinya pun kini menjadi bingung. Kemudian wajah dari Raja Kebajikan benar-benar terlihat sangat ketakutan dan tiba-tiba saja sesuatu terjadi pada tubuhnya. Karena pada saat ini tubuh Raja Kebajikan terbelah menjadi banyak bagian, dan dari banyak tubuhnya yang sudah terbelah terbentuklah katak-katak yang sangat banyak. Kemudian katak-katak yang terbentuk dari tubuh Raja Kebajikan, mereka semua saat ini masuk ke dalam segel ruang dan waktu yang ada di belakang Biksu Tong. Sambil memasuki segel itu, Raja Kebajikan mengatakan, tidak mau, aku tidak mau menjalani reinkarnasi. Tapi apa boleh buat, seluruh segel itu telah menyerap tubuh Raja Kebajikan. Dan kini katak dari tubuh Raja Kebajikan pun tidak bisa menghindari hal itu. Setelah seluruh katak dari tubuh Raja Kebajikan masuk ke dalam segel ruang dan waktu, Biksu Tong pun kini menoleh ke belakang dan melihat apa yang telah terjadi pada Raja Kebajikan. Dan tiba-tiba saja, kini seberkas cahaya biru yang banyak muncul di belakang Biksu Tong dan hal ini membuatnya kaget. Lalu Biksu Tong pun mengatakan, ini, apa ini sebenarnya? Cahaya yang telah muncul itu kemudian berkata pada Biksu Tong, hai Biksu, Raja Kebajikan kali ini telah mati. Dan pada akhirnya dia mendapatkan penghakiman di hari terakhir. Biksu Tong yang kebingungan kemudian bertanya, siapa yang berbicara? Dan cahaya biru itu pun lanjut mengatakan,
roh primordial dari Raja Kebajikan akan selalu mengalami reinkarnasi dalam aliran arus waktu raksasa ini. Dia akan berputar di dunia yang penuh delusi dari generasi ke generasi dan tidak akan pernah bisa mendapatkan pembebasan serta kedamaian. Hukuman dari istana surga itu sangat jelas bahwa pembalasan tidak akan berakhir dengan bahagia, dan itu mungkin adalah akhir dari Raja Kebajikan karena dia layak mendapatkan hal ini untuk menebus seluruh dosa-dosanya yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Biksu Tong lalu bertanya, terus apa hubungannya dengan diriku? Dan apa yang akan aku lakukan di tempat ini? Tiba-tiba saja seberkas cahaya biru kini meluncur ke tubuh Biksu Tong. Dan cahaya itu saat ini memasuki dada dari Biksu Tong. Biksu Tong yang tidak tahu dengan apa yang akan dilakukan oleh cahaya biru itu kemudian dirinya bertanya, apa yang kamu lakukan? Dan cahaya biru itu menjawab perkataan dari Biksu Tong. Biksu, aku akan membawamu ke tempat yang seharusnya kamu berada. Biksu Tong pun kaget. Dirinya kembali bertanya, lalu kemanakah kamu akan membawaku pergi? Dan apakah dirimu saat ini ada di tempat itu? Hei dewa, kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Dan tiba-tiba saja tubuh dari Biksu Tong kali ini juga terdorong dan masuk ke dalam segel aliran ruang dan waktu. Dan setelah memasuki segel ruang dan waktu, Biksu Tong kali ini bingung dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena tiba-tiba saja di tempat ini muncul sebuah pusaran air yang begitu besar. Dan pusaran air itu pun membawa tubuh Biksu Tong masuk ke dalamnya. Dan kini tubuh dari Biksu Tong benar-benar tenggelam ke dalam air. Dirinya yang tidak bisa berenang, hal ini membuatnya begitu panik. Kemudian Biksu Tong berusaha sekuat mungkin untuk bisa keluar dari dalam air ini. Di saat dirinya sudah ada di luar, dia pun berteriak, "Di mana diriku?" Dan kini Biksu Tong pun menjadi kebingungan karena pada saat ini tubuhnya muncul di sebuah kolam kecil yang di atasnya ada patung Raja Kebajikan. Biksu Tong pun kemudian menengok ke arah kanan dan kiri dan dia melihat sebuah tombak. Ternyata tombak itu adalah milik dari prajurit istana surga. Sang prajurit pun kali ini bertanya, "Hei, siapa itu yang muncul dari dalam kolam?" Dan Biksu Tong pun menjawab perkataan dari prajurit itu, "Kenapa kamu ada di tempat ini?" Sang prajurit kemudian menjawab perkataan dari Biksu Tong, "Tentu saja kami berada di tempat ini, karena ini adalah istana surga." Jawaban dari prajurit istana surga ini membuat Biksu Tong terkejut bukan main, karena ternyata dirinya saat ini benar-benar di dalam istana surga. Kita berpindah ke tempat roh darah bumi, Dewa Rulai dan juga Dewa Sasin. Pada saat ini roh darah bumi sudah mendapatkan tubuh kelimanya dan dia akan menjadi tubuh yang sempurna. Kemudian Dewa Rulai pun mengatakan, "Maksudku, roh darah bumi selalu paranoid tentang jiwa yang baru lahir. Dan itu sudah diketahui oleh dewa sebelum kita, terutama Dewa Tianyi. Apakah kamu juga merasakan hal itu, Sasin Guanyin?" Sasin pun menjawab perkataan dari Dewa Rulai. Pada saat itu, Dewa Surga Tianyi yang agung membagi tubuh dari roh darah bumi yang sudah dikalahkan menjadi 5 bagian dan menyebarkan mereka ke seluruh 3.000 dunia. Tapi satu di antaranya, yaitu jiwa yang baru lahir milik roh darah bumi, ditempatkan di jantung bumi agar dia menjadi terpelihara. Dan tubuh Yuan Ying itu merupakan akar dari roh darah bumi serta roh primordialnya. Menurut Dewa Tianyi, jantung bumi adalah tempat emosi untuk seluruh makhluk hidup. Dan itu bukan sesuatu yang kebetulan, karena Dewa Besar Tianyi memang sengaja melakukan hal ini. Ternyata kelima roh itu bersatu memang merupakan hasil yang sudah lama diharapkan oleh Dewa Besar Tianyi. Dewa Rulai pun kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh Dewa Sasin, bahwa ini memanglah hasil akhir yang diinginkan oleh Dewa Tianyi. Dan pada saat ini, Dewa Sasin serta Dewa Rulai hanya bisa menyaksikan penggabungan tubuh dari roh darah bumi agar dia bisa mendapatkan tubuh yang sempurna. Roh darah bumi pun kemudian berteriak dan sesuatu pun terjadi, karena sekarang kelima tubuh dari roh darah bumi yang telah bersatu, mereka pun mengeluarkan cahaya yang sangat besar sehingga bisa menerangi seluruh tempat itu. Kemudian dari cahaya yang muncul di tubuh roh darah bumi, tiba-tiba saja cahaya itu pun berubah menjadi pusaran cahaya raksasa di tempat ini. Dan kini tubuh roh darah bumi pun pecah seperti kaca. Dan pada akhirnya proses penggabungan tubuh dari roh darah bumi kali ini telah selesai. Dan roh darah bumi pun mendapatkan kelahirannya kembali dengan tubuh yang kecil seperti pada waktu dia baru lahir pada zaman dulu. Tubuh dari roh darah bumi kali ini melayang di udara, dan hal itu disaksikan oleh Dewa Sasin, Dewa Rulai, Sawu Jing,
Subaji serta Aoswe. Mereka pun kali ini tidak tahu dengan apa yang akan dilakukan oleh roh darah bumi selanjutnya. Dewa Rulai pun kemudian berkata pada roh darah bumi, "Wahai roh darah bumi, apakah kamu akan benar-benar menghancurkan 3.000 dunia pada saat ini?" Roh darah bumi pun kemudian melihat ke arah Dewa Rulai dan dia pun kemudian melebarkan tangannya. Dan tiba-tiba saja roh darah bumi mengatakan, "Hancurlah cincin hitam." Dia mengatakan hal itu sambil mengepalkan kedua telapak tangannya itu. Dan kini seluruh lubang hitam yang sebelumnya diciptakan oleh roh darah bumi menjadi hancur seketika. Subaji yang melihat kejadian ini pun menjadi bingung dan dia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada roh darah bumi. Kemudian Sawucing pun juga berkata, "Sepertinya dia tidak ingin menghancurkan dunia. Apakah dugaanku benar pada saat ini? Karena sekarang seluruh lubang hitam yang diciptakan benar-benar telah hancur menjadi debu." Sawucing pun kembali berkata, "Tapi kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Jelas-jelas pada saat ini tidak ada orang yang bisa menghentikan dirinya." Setelah roh darah bumi menghancurkan seluruh lubang hitam, dirinya pun kemudian berkata, "Semua telah berakhir." Dan kini roh darah bumi pun melihat ke arah Dewa Sasin dan juga Dewa Rulai. Kedua dewa besar itu pun bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh roh darah bumi. Tiba-tiba saja roh darah bumi pun melirik ke tempat lain dan dia pun kemudian pergi ke tempat itu. Yang ternyata roh darah bumi kali ini mendatangi kelompok dari Subaji, Sun Wukong, Sawucing serta Aoswe. Hal ini membuat Subaji, Sawucing dan juga Aoswe terlihat sangat ketakutan. Kemudian roh darah bumi berkata, "Sun Wukong." Sawucing pun dengan sigap kembali ke tubuh manusianya dan dia pun kali ini berada di samping dari Sun Wukong. Kemudian Sawucing mengatakan, "Roh darah bumi, jika kamu ingin membunuh kakak Wukong, kamu harus melewati mayatku dulu." Kemudian Subaji kali ini juga sudah bersiap untuk bertarung melawan roh darah bumi. Subaji pun juga mengatakan, "Apa yang kamu inginkan?" Roh darah bumi pun kemudian turun dari udara dan dia menapakkan kakinya di tanah. Lalu roh darah bumi kali ini mengatakan, "Aku tidak akan pernah membunuh makhluk hidup lagi mulai sekarang." Dan pada saat ini roh darah bumi pun berjalan melewati tubuh dari Aoswe sambil menyenggolnya. Hal ini membuat Aoswe terlihat sangat ketakutan. Sawucing dan juga Subaji yang ingin melindungi Sun Wukong. Mereka pun sudah memasang kuda-kuda dan siap untuk melakukan pertarungan. Kemudian Sawucing kali ini mengatakan, "Apakah kamu akan melakukan sesuatu yang buruk pada kakak Wukong? Ataukah jangan-jangan dirimu?" Sebelum kata-kata itu berhasil diucapkan oleh Sawucing, roh darah bumi saat ini sudah berada di hadapan dari Sun Wukong dan dia pun memegang kepala dari Sun Wukong ini. Sawucing serta Subaji benar-benar ketakutan dengan apa yang akan dilakukan oleh roh darah bumi pada saat ini. Kemudian mereka kali ini berkata pada roh darah bumi, "Hei roh darah bumi, apa yang akan kamu lakukan? Jangan sakiti kakak Wukong." Sambil terus memandang tubuh Sun Wukong, roh darah bumi pun menjawabnya, "Bagaimana bisa aku menyakitinya? Demi menghadapi diriku, dia telah mengorbankan segalanya. Dia menghapus seluruh ingatan di dalam pikirannya dan kemudian dia mendapatkan jiwa kera besarnya untuk menghadapi diriku. Sekarang aku akan mengembalikan semua ingatan yang hilang dari Sun Wukong dan aku akan menjadikan dia raja kera kembali yang terlahir dengan ingatan yang lengkap." Subaji pun lalu bertanya, "Bisakah kamu melakukan hal itu?" Sambil tersenyum, roh darah bumi menjawabnya, "Itu sangat bisa." Dan kini mata dari Sun Wukong pun menjadi terfokus karena sepertinya dia sudah mendapatkan kembali ingatannya. Sun Wukong lalu menoleh ke arah roh darah bumi yang ada di depannya dan roh darah bumi pun berkata, "Ini sudah selesai." Hal ini membuat Sawucing serta Subaji terlihat sangat senang kalau sekarang Sun Wukong telah mendapatkan seluruh ingatannya. Dewa Sasin serta Dewa Rulai mereka pun terbang dan menghampiri roh darah bumi. Kemudian Dewa Rulai bertanya, "Roh darah bumi, pada akhirnya satu-satunya orang yang dapat mencegah bencana besar di dunia adalah dirimu sendiri." Roh darah bumi kemudian menjawab perkataan dari Dewa Rulai. "Dewa Tianyi yang merupakan dewa surga yang agung telah menempatkan jiwa yang baru lahir milikku ke dalam jantung bumi untuk waktu yang lama agar aku menjadi tersadar. Ternyata dia ingin memperbaiki seluruh kejahatan yang telah aku lakukan. Dia ingin aku kembali ke jalan kebenaran dan dia menggunakan cinta dari seluruh makhluk hidup untuk memelihara tubuh Yuan Yingku. Dan pada akhirnya hal itu bisa menyelesaikan kebencianku yang tidak ada habisnya. Aku merasa
bahwa Dewa Tianyi sepertinya sudah mengantisipasi obsesiku pada tubuh Yuan Ying. Dan obsesi ini membuatku tidak pernah berpikir bahwa semua ini ternyata adalah jebakan yang diciptakan oleh Dewa Tianyi. Aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar sudah dikalahkan. Dewa Rule kemudian menjawab perkataan dari roh darah bumi. Dewa surga yang agung menggunakan obsesi untuk menyelesaikan obsesi yang lebih besar. Kemudian roh darah bumi melanjutkan kata-katanya. Tahukah kalian semua bahwa seluruh makhluk hidup di dunia ini memiliki obsesi? Dewa Tianyi yang ingin menyadarkanku, bukankah itu juga merupakan sebuah obsesi? Dewa Rule kemudian menjawabnya, benar, ketekunan dapat menghancurkan dunia, tapi ketekunan juga dapat menyelamatkan dunia. Dan itulah artinya membuka dua pintu dengan satu hati. Sambil terus melihat tata gata, roh darah bumi saat ini mengatakan, Rule, pada saat ini, maukah dirimu ikut denganku untuk bertemu dengan Dewa Agung Tianyi? Karena aku masih memiliki satu hal yang harus kutanyakan. Kita langsung berpindah ke istana surga. Pada saat ini Biksu Tong yang telah muncul di istana surga, dirinya dikerumuni oleh prajurit istana surga. Kemudian salah satu prajurit mengatakan, hei, bukankah kamu adalah guru besar Tang Sanjang? Sang biksu yang kebingungan lalu bertanya, apakah kalian semua mengenali diriku? Dan prajurit yang lain pun menjawabnya, aku sangat senang melihat Anda telah kembali. Dan di tempat ini, siapa yang tidak tahu dengan tindakan heroik Anda yang telah menyelamatkan seluruh dunia? Biksu yang tambah kebingungan, dia lalu bertanya, apa yang kalian katakan? Aku menyelamatkan dunia? Dan saat ini, prajurit istana surga itu pun menjawabnya, hei biksu, kamu terlalu merendah. Roh darah bumi pada akhirnya telah dimusnahkan, dan 3000 dunia telah diselamatkan. Pahlawan yang ada di dalam legenda saat ini adalah dirimu Biksu Tong. Mendengar perkataan dari prajurit istana surga, Biksu Tong kemudian berkata di dalam hatinya, hah? Roh darah bumi akhirnya dimusnahkan. Apakah ini adalah waktu setelah roh darah bumi hancur pada hari itu? Kemudian sang biksu ini bertanya pada prajurit istana surga, ini istana surga bukan? Kapan roh darah bumi akan menghancurkan dunia? Sambil tersenyum, prajurit istana surga itu pun menjawabnya, tentu saja ini istana surga biksu. Dan untuk masalah bencana itu sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Dengan tatapan mata yang tajam, sang biksu kembali berkata di dalam hatinya, beberapa bulan yang lalu. Jadi aku saat ini berada di istana surga adalah masa depan. Apakah ini adalah tempat yang ingin aku tuju? Istana surga. Mungkinkah hal ini terkait dengan Dewa Sasin? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah sekarang sang biksu benar-benar berada di masa depan? Dan kenapa dirinya saat ini mengatakan bahwa ini terkait dengan Dewa Sasin? Sedikit spoiler buat sobat-sobatku semua. Di cerita minggu depan, pada akhirnya Bailang muncul kembali, dan hal ini membuat Biksu Tong terkejut. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.